Mendengar jawaban seperti itu, pamannya berkata, pergilah wahai Muhammad, lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu sukai. Demi Allah saya tidak akan menyelamatkanmu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan duni bi rahmatika amman siwak amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini membahas tentang kitab sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marotan saniyatan. Ai hada utawi iki iku maji'u Quraisyin iku nekanine kaum Quraisy li Abi Thalibin marang Abi Thalib marotan kelawan ambal saniyatan kang kaping pindho. Di pembahasan kali ini kita akan membahas kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya Abu Thalib itu merupakan sesosok yang terhormat, orang yang dihormati, orang yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Dan Abu Thalib ini merupakan salah satu orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya Abu Thalib ini membuat kaum Quraisy tidak bisa berbuat semena-mena kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah Jawa ini sungkan karo Abu Thalib. Istilahnya tidak enak lah dengan Abu Thalib ketika mau melakukan semena-mena kepada Nabi Muhammad SAW. Lama ro'at Quraisyun, lama ro'at ing dalam semangsane ningali sapa Quraisyun Quraisy istimraron Nabi ing tumuruse Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri dakwatihi ing dalem nyebarno pengajak-ngajake Nabi wa difa'i amihi lan oleh belanine pamane Nabi anhu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ro'at Quraisyun masau mongko lumaku sapa kaum Quraisy ila amihi marang pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marotan kelawan ambal saniyatan kang kaping pindho. Lama ro'at Quraisyun istimraron Nabi, tatkala kaum Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW terus menerus menyebarkan agama Islam dan melihat paman Nabi Muhammad SAW yakni Abu Thalib selalu membelanya, mereka berbondong-bondong menuju ke kediaman pamannya yakni Abu Thalib untuk kedua kalinya. Wa qalu lan ngucap sapa kaum Quraisy lahu marang Abu Thalib, inna sak temene kita lanas biru iku ora sabar kita ala satmi abaina ing ngatasé Muhammad kang ngolok-ngolok leluhur kita wa tasfihi ukulina lan nganggep bodho pira-pira akal kita wa aibi alihatina lan nyacat pira-pira Tuhan kita fa imma antana ana kalane yen to nyegah sira ibna akhika ing paman ira wa imma anta'dzana lan ana kalane yen to ngidini sira lana marang kita liman ihi marang nyegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di kediaman pamannya yakni Abu Thalib, kaum Quraisy mengatakan kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib, kita sudah tidak sabar melihat Muhammad mengolok-ngolok leluhur kita. Muhammad menganggap bodoh akal kita. Muhammad mengejek-ngejek Tuhan-Tuhan kita. Sekarang kami memberikan pilihan kepadamu wahai Abu Thalib. Kamu mencegah Muhammad sendiri atau kamu mengizini kami
untuk mencegah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar seperti itu, fada'ahu ammuhu, fada'anuli ngundanghu ing Muhammad, sopo ammuhu pamane Nabi Muhammad, watolaba lan nyuwun sopo ammuhu minhu saking Nabi Muhammad, ayam tani aing arep yento nyegah nyetop sopo Nabi Muhammad, khofan krono kawatir alai ngatasi ammuhu min Quraisyin saking kaum Quraisy. Mendengar permintaan kaum Quraisy yang sudah geram melihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan apa yang ia lakukan. Karena Abu Thalib khawatir nanti Nabi Muhammad akan dijahati, akan didolimi oleh kaum Quraisy. Mendengar seperti itu, permintaan itu, fa'aba ar-rasulu, fa'aba nuli emoh sapa ar-rasulu, Rasul pun tidak mau. Wa qala lan ngucap sinten Rasul, wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhhirahu Allahu au ahlika dunah. Wa qala lan ngucap sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la atruku ora ninggal sapa ingsun hadzal amra ing ikilah perintah, hatta yudhhirahu sehingga mertelanahu ing ikilah amr sapa Allahu Allah, au ahlika utawa rusak ingsun dunahu ing sakliyane amr. Setelah dimintai untuk berhenti, Nabi Muhammad menjawab tidak, seraya mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan perintah itu, atau sampai saya mati, sampai saya wafat tidak akan pernah meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajak kaum Quraisy menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan tambahan, wallahi ya'am law wada'u asam safi yamini wal qamara fi yashari ala an ad'u hadzal amra ma fa'altu hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunah. Demi Allah wahai pamanku, andaikan kaum Quraisy, andaikan mereka semua meletakkan matahari di sisi kananku, meletakkan rembulan di sisi kiriku, agar aku berhenti melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menyebarkan agama Islam dan mengajak mereka semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya tidak akan pernah mau berhenti hatta yudhhirullah au ahlika dunah, sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan perintah ini atau sampai saya mati. Mendengar jawaban seperti itu, faqala lahu ammu, faqala nuli ngucap lahu marang Nabi sapa ammu pamane Nabi, idhab wa qul ma ahbabta wallahi la uslimuka abadan. Idhab budalana sapa sira, wa qulan ngucap sapa sira ma ahbabta ma ing perkara ahbabta kang seneng sapa sira, wallahi demi Allah la uslimuka ora nyelametno ingsun ka ing sira abadan ing dalam selawase. Mendengar jawaban seperti itu, pamannya berkata, pergilah wahai Muhammad, lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu sukai. Demi Allah saya tidak akan menyelamatkanmu lagi. Ini sebenarnya ungkapan kasih sayang Abu Thalib, karena Abu Thalib ini sesosok orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Karena beliau itu khawatir ketika Nabi Muhammad SAW akan dianiaya, akan didolimi oleh kaum Quraisy. Kesimpulannya, al-khulasah masat Quraisyun ila amhi maratan saniyatan liyamna'ahu min sabbi alihatihim falam yastati'u ayyamna'uhu wa madha fi sabilih. Kaum Quraisy berbondong-bondong menuju ke kediaman pamannya Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib, untuk kedua kalinya. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah, untuk menghentikan kegiatan Nabi Muhammad SAW, karena menurut kaum Quraisy Nabi Muhammad SAW mengolok-olok Tuhan-Tuhannya. Mereka tidak mampu menghentikan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW masih bersikukuh untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.